Halo Talovers! Persaingan antar produsen otomotif dari hari ke hari terus menghadirkan duel yang sangat ketat. Dua raksasa Jepang yaitu Honda dan Toyota misalnya. Keduanya merupakan rival yang terus-menerus adu lari untuk meraih pangsa pasar lebih luas dengan produk unggulan tentunya. Tapi nih, hal yang perlu diingat, dalam dunia bisnis tetap saja tuh ada yang lebih unggul, baik dari segi produk maupun penjualan. Kira-kira kalau kita komparasi keduanya, siapa sih yang paling unggul? Untuk menjawab pertanyaan tadi, Auto Populer sudah nyiapin nih rangkuman videonya. Berikut komparasi perusahaan otomotif ternama Honda versus Toyota. Sebelum kita menengok lebih jauh, nggak ada salahnya kalau kita kenalan dulu nih sama kedua perusahaan tersebut. Honda sendiri diketahui telah ada sejak 24 September 1948. Soichiro Honda merupakan sosok di balik berdirinya perusahaan tersebut. Bahkan nih memiliki minat yang kuat terhadap dunia bisnis di sektor otomotif, sampai-sampai sempat menggadai perhiasan istrinya demi bisa kembali menimba ilmu di dunia yang membesarkan namanya. Setelah kesuksesannya menciptakan sepeda motor pertamanya yaitu Honda D-Type di sekitar tahun 1949 hingga 1951. Dari keberhasilannya itu pun, di tahun 1962, Honda mulai melebarkan sayap dalam persaingan kendaraan roda 4 setelah berhasil memproduksi mobil buatan sendiri yang diberi nama Honda T360 dengan model pick-up. Menariknya nih, dari total 108.920 unit T360 yang diproduksi, sekitar tahun 1963 dan 1967, semuanya dicat menggunakan warna biru. Dari situlah Honda perlahan-lahan terus menunjukkan tren positif hingga berhasil menjadi salah satu produsen otomotif ternama di dunia. Sementara itu, untuk Toyota sendiri lebih dulu ada, tepatnya didirikan pada 28 Agustus 1937 silam. Sang pencetusnya adalah Sakichi Toyoda. Awal mula berdirinya Toyota tidaklah langsung berkecimpung di industri kendaraan, melainkan terjun di sektor konveksi dengan membuat mesin penenun. Setelah tongkat estafet diberikan kepada sang anak Kiichiro Toyoda, lewat bendera Toyota Motor Corporation, Doi perlahan-lahan membangun gurita bisnisnya di sektor kendaraan bermotor dan berhasil meluncurkan produk mobil pertamanya, yaitu Toyota A1, yang kemudian menjadi awal mula lahirnya mahakarya luar biasa dari Toyota dari tahun ke tahun. Nah, itu tadi pembahasan singkat mengenai profil kedua perusahaan. Lalu bagaimana dengan strategi marketing untuk meraih hati para konsumen? Untuk Honda sendiri melakukan berbagai cara agar mampu tetap eksis. Beberapa di antaranya menggunakan penyegaran pada produk buatannya dari generasi-generasi sebelumnya, baik dari segi tampilan maupun teknologi. Seperti yang pernah dilakukan pada Honda Civic Hatchback RS yang beberapa waktu lalu sudah diluncurkan. Selain itu, pihak Honda juga kerap kali menyajikan promo penjualan dengan keringanan biaya kepada konsumen. Di tahun 2020, program Honda Bebas Biaya yang memberikan kesempatan kepada pembeli Honda Mobilio dan Honda BR-V untuk mendapatkan bebas biaya bensin senilai 6 juta rupiah, bebas biaya perawatan berkala, dan bebas biaya asuransi senilai 5 juta rupiah juga sangat ampuh. Cara lain yang biasa dilakukan oleh pihak Honda sendiri untuk mendongkrak penjualan
dengan cara menggait beberapa public figure seperti JKT48 yang pernah didaulat sebagai brand ambasador Honda New Brio. Nggak mau ketinggalan momen? Promosi di berbagai platform media sosial atau keikutsertaannya menjadi sponsor di berbagai acara juga sering dilakukan oleh pihak Honda untuk menarik lebih banyak hati konsumen. Sementara untuk Toyota sendiri, sebagai pemain lama juga melakukan cara tersendiri untuk meraih hati konsumen. Beberapa di antaranya dengan meningkatkan promosi di berbagai platform media cetak, online maupun langsung. Selain itu, event trade-in yang menjual stok mobil keluaran tahun sebelumnya dengan harga spesial juga kerap dilakukan. Belum lagi penjualan kredit dengan bunga rendah yang ditambah dengan pemberian hadiah langsung juga menjadi kelebihan dari strategi penjualan yang dijalankan. Sama dengan pihak Honda, Toyota juga menjalankan kontrak kerjasama dengan sederet nama tenar untuk meningkatkan penjualannya. Seperti yang dilakukan saat menggandeng Rio Haryanto sebagai brand ambasador untuk produk Toyota CHR Hybrid. Bagi yang ingin mengganti kendaraan pribadinya dengan tipe terbaru, Toyota juga menyediakan pelayanan purna jual yang home dan public service sehingga perusahaan tetap dekat dengan konsumen. Dan tentu saja, pengembangan produk seperti fitur Toyota Safety Sense menjadi salah satu prioritas demi tetap mempertahankan reputasinya sebagai salah satu produsen terbaik di dunia. Wah, cukup bersaing kan? Dengan menjalankan berbagai program yang sangat menarik, hasilnya dapat dilihat dari segi penjualan. Kedua pabrik ini tentu saja menghadirkan statistik penjualan yang cukup bersaing. Di tahun 2021 misalnya, Honda mencatatkan total penjualan produk sebanyak 81.485 unit atau naik 17% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Sumbangsi dua penjualan terbanyak berasal dari laris manisnya Honda Brio, baik tipe Satya maupun RS yang laku sebanyak 2.537 unit. Catatan penjualan dari Honda City Hatchback RS sendiri juga sangat baik karena berada di angka 1.206 unit. Sementara untuk penjualan sisanya, rapor menjanjikan juga diraih oleh produk Honda New HR-V, CR-V, BR-V, Accord, dan masih banyak lagi. Jika dibandingkan dengan Toyota nih, angka penjualan tahun 2021 jauh lebih unggul ketimbang Honda. Hingga Oktober 2021 aja, total penjualannya tercatat hampir 230.000 unit, meningkat 80,5% dibanding tahun sebelumnya. Dari sekian banyak penjualan yang berhasil dicapai, Toyota Avanza lagi-lagi kembali masuk sebagai produk unggulan yang terjual di pasaran sebanyak 47.000 unit lebih. Produk lain yang mencatatkan raihan sempurna juga diraih oleh Toyota Rush pada 10 bulan pertama 2021, ludes terjual sebanyak 41.922 unit. Sementara untuk Toyota Kijang Innova sendiri, mencatatkan penjualan di angka 37.000 unit lebih. Wow, luar biasa banget kan? Dengan bersaingnya statistik penjualan kedua perusahaan ini tentu saja sangat mempengaruhi nilai perolehan laba yang diraih masing-masing pabrikan. Jika merujuk pada data tahun 2019, pihak Honda Motor mencatatkan laba sebesar 4,2 miliar US dollar atau setara dengan 59 triliun rupiah lebih.
Sementara untuk Toyota nih, sangat jauh di atas Honda, bahkan mengalahkan Volkswagen yang berada di urutan kedua. Dengan torehan laba sebesar 19,1 miliar US dollar atau jika dirupiahkan sama dengan 271 triliun rupiah lebih.